mendemokan bagaimana proses untuk rujukan ke laboratorium pada aplikasi Klikmedis. Cuman sebelum kita lanjut ke rujukan laboratorium, ada beberapa data yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Salah satunya adalah tentu data tindakan laboratoriumnya. Nah, untuk data tindakan laboratorium itu bisa diinput di data master, kemudian pilih data tindakan, dan di sini silahkan pilih kategori tindakan laboratorium. Nah, pastikan Anda sudah melakukan input tindakan laboratoriumnya beserta dengan indikatornya. Sebagai contoh, di sini saya sudah input tes fungsi hati ya, yang nanti akan kita gunakan di video ini atau di demo ini. Nah, di tes fungsi hati ini ada beberapa indikator pemeriksaan nantinya seperti alkalin, kemudian alanin ya, dan seterusnya. Nah, indikator-indikator yang sudah kita input, nah ini nanti akan diinput hasilnya oleh bagian atau petugas pemeriksaan di lab. Jadi mereka tinggal menginput nilai hasil pemeriksaannya saja tanpa melakukan input indikator lagi, seperti itu. Jadi kita persiapkan data indikator hasil pemeriksaannya itu di data master tindakan. Nah, kemudian di sini ada beberapa yang sudah saya input ya. Salah satunya tadi ada tes fungsi hati, kemudian ada lagi tes fungsi ginjal ya. Nah, di sini ada banyak nih, ada tes darah lengkap juga. Nah, seperti ini. Jadi kita mapping dulu data tindakannya apa, data pemeriksaan laboratorium maksud saya, data pemeriksaannya apa, kemudian nama indikatornya apa. Nah, setelah melakukan input data tindakan laboratorium, selanjutnya adalah kita harus melakukan input data petugas labnya. Nah, input data petugas lab itu diinput di data master ya, di data master. Kemudian nanti silahkan bikin satu user ya, yang akan nanti bertugas di unit laboratorium. Jadi kalau misalnya dicek di jadwal sini, nah pastikan dia bertugas di unit laboratorium pada jadwal prakteknya, seperti itu. Jadi ada dua ya yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah data petugas laboratoriumnya, yang kedua adalah data tindakannya. Nah, begitu data-data ini sudah kita persiapkan, baru kita bisa lanjut ke skenario untuk kunjungan rawat jalan, kemudian nanti dia akan dirujuk ke pemeriksaan laboratorium oleh dokter, seperti itu. Nah, kita lanjut ke bagian kunjungan rawat jalannya dulu. Kita akan coba cek user untuk staf pendaftarannya. Jadi karena kita akan mulai dari pasien datang ya, pasien datang, mendaftar, dan kemudian nanti dirujuk oleh dokter. Oke, sekarang saya login sebagai bagian pendaftaran, kemudian saya klik pendaftaran rawat jalan ya. Nah, kalau misalnya pasiennya sudah pernah terdaftar, nanti dia akan muncul di sini. Tapi kalau misalnya pasiennya itu belum terdaftar di klinik kita atau di Puskesmas atau di Praktek Dokter Mandiri, silakan gunakan menu pendaftaran pasien baru untuk melakukan input data pasien. Nah, dalam kasus ini saya akan gunakan pendaftaran pasien yang sudah pernah berkunjung ya. Jadi kita pilih saja, misalnya saya pilih nama pasiennya yang Andi Sumbianto, kemudian penanggung jawabnya si pasiennya sendiri, kemudian dia menuju ke poliklinik umum ya. Nah, di poliklinik umum ini yang bertugas ada dua dokter ya, dokter Adi dan dokter Bambang. Jikapun nanti ada kasus di mana kedua dokter ini nggak available, misalnya karena suatu hal, kita bisa pilih dokter penggantinya. Jadi siapa dokter penggantinya? Nah, kita bisa pilih dokter lain ya, dokter yang jadwalnya itu tidak terset pada hari tersebut. Nah, oke, saya akan pilih dokter Adi saja untuk dokter yang bertugas di poliklinik umum. Ini sesuai dengan jadwal dokternya. Kemudian kalau sudah, kita klik simpan pendaftaran, lalu kita isi anamnesa awalnya, misalnya pasien datang dengan keluhan pusing. Nah, ini anamnesa awal yang diinputkan oleh perawat ya, atau bagian pendaftaran sesuai dengan model bisnis atau aturan di klinik, di pasien case yang Anda kelola, seperti itu. Apakah inputan tanda-tanda vital ini dilakukan oleh perawat atau bagian pendaftaran? Itu ada settingannya di administrator. Oke, kemudian suhunya berapa,
tinggi badannya 170/80 misalnya. Angkat perutnya 35, kemudian sistolinya 120/90, RR-nya 40/40 misalnya. Oke, simpan pendaftaran. Nah, kalau sudah, sini kelihatan bahwa pasien atas nama Adi Subianto, dia berkunjung ke Poliklinik Umum, dokternya adalah Dr. Adi Cahaya. Nah, sekarang kita akan login sebagai Dr. Adi Cahaya yang nanti akan memeriksa si pasien atas nama Andi Subianto ini. Nah, untuk login Adi Cahaya kita akan lihat dulu karena saya lupa untuk emailnya di data dokter. Kemudian emailnya ini. Kemudian kita coba login. Nah, kemudian kalau berhasil login, kita cek di bagian kunjungan rawat jalan. Nah, di sini sudah muncul ya pasien atas nama Andi Subianto. Nanti si dokter bisa manggil nih, tinggal klik ini aja. Nah, kemudian nanti pasien akan dipanggil. 2 atas nama Andi Subianto, silahkan masuk ke ruangan dokter. Nah, jadi sudah bisa dipanggil secara digital gitu ya. Nanti tinggal dihubungkan dengan loudspeaker saja. Seperti itu. Oke, nah kita lanjut, pilih aksi, kemudian pilih input tindakan. Nah, ini anamnesa awal yang diinput oleh petugas pendaftaran atau bagian perawat sudah muncul di sini. Kalaupun nanti si dokter mau menambahkan juga bisa ya. Jadi kan ini si bagian perawat atau bagian pendaftaran tadi dia input pasien datang dengan keluhan pusing. Oh, ternyata setelah komunikasi dengan si pasien ditemukanlah nggak cuma pusing ternyata, tapi sakit pada bagian dada. Nah, seperti ini. Jadi si dokter itu bisa melengkapi kalau misalnya dirasa anamnesa yang diinputkan oleh si petugas itu belum lengkap. Oke, nah kemudian kita lanjut input diagnosanya. Diagnosanya juga sudah menggunakan ICD ya, sudah menggunakan ICD 10. Kemudian ada obat yang diberikan nggak? Oh, ada obat yang diberikan. Oke. Kemudian ada tindakan nggak yang diberikan? Misalnya ada ya. Misalnya konsultasi dokter lah. Atau kalau misalnya ada tindakan lain silahkan. Misalnya apakah itu di sini kebetulan nebulizer dan nebulizer rawat luka dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi yang paling penting adalah pada video ini kan akan saya jelaskan untuk rujukan ke laboratorium. Nah, untuk rujukan laboratorium itu ada pada di rujukan internal. Klik inputan rujukan, kemudian kita pilih kita akan rujuk dia ke laboratorium. Nah, di sini muncul informasi dokter perujuknya siapa, kemudian pemeriksaannya apa. Nah, misalnya pemeriksaannya adalah tadi tes fungsi hati sama saya pengen tes darah lengkap. Jadi dua ini ya yang nanti akan diperiksa oleh petugas lab. Nah, oke, kalau sudah kita klik simpan. Nanti informasinya akan muncul di sini ada di rujukan internal. Dokter perujuknya nanti dokter ini salah ya. Seharusnya di sini muncul dokter ini nih, dokter Adi di sini. Ntar saya perbaiki. Nah, nanti dokter yang memeriksa itu adalah dokter Risma sesuai dengan mapping jadwal jadwal dokter di unit lab ya. Nah, ini unit laboratorium dan pemeriksaannya 2 ini. Nah, statusnya sedang berproses. Oke, nah sekarang kita akan coba login sebagai lab dulu ya. Jadi untuk pemeriksaan si Andi Subianto ini tidak diselesaikan dulu karena si dokter dia perlu membaca atau mendapatkan hasil lab si pasien terlebih dahulu sebelum nanti diputuskan apakah si pasien ini akan pulang atau dirawat rawat inap ya, seperti itu, atau dirujuk. Nah, oke, jadi kita bisa logout dulu dan kita akan login dengan akun petugas lab ya. Kita akan login dengan akun petugas lab, dalam hal ini adalah Dr. Risma tadi. Kemudian kita login Dr. Risma. Nah, nanti di kunjungan laboratorium kita akan lihat, oh ternyata ada permintaan untuk pemeriksaan lab atas nama Andi Subianto. Nah, nanti tinggal input tindakan saja oleh petugas lab. Nah, di sini sudah akan muncul otomatis ya.
Tadi kan requestnya itu adalah pemeriksaan tes darah lengkap dan fungsi hati. Jadi si petugas lab itu tinggal melakukan input hasil pemeriksaannya saja berdasarkan indikator pemeriksaan lab yang sudah kita input, yang sudah diinputkan oleh administrator seperti itu. Nah, jadi tinggal kita inputkan misalnya jumlah sel darah merahnya itu 450, ini misal ya. Hematokritnya misalnya 40%, karena satuannya persen. Nah, nanti ini 3 misalnya. Nah, ini 4,7. Kemudian ini itu misalnya 13, ini 45 misalnya, ini 1. Kemudian ini 70. Misalnya ini 56. Nah, ini misalnya 0,2 gitu ya. Nah, kalau misalnya ada catatan, silakan diisi catatannya di sini. Kalau misalnya sudah, kita bisa klik simpan hasil pemeriksaan dan pilih saja status dia berobat jalan. Oke, kita simpan dan tandai selesai. Nah, berarti sampai tahap ini kita petugas lab itu sudah selesai melakukan pemeriksaan untuk si Adi Subianto. Nah, kalau misalnya mau lihat hasilnya, ini bisa di sini, kemudian pilih cetak hasil. Nah, nanti akan muncul informasi seperti ini ya. Jadi tinggal dicetak saja kalau misalnya memang hasil pemeriksaan labnya ingin dicetak. Nah, oke, kita kembali ke Dokter Adi dulu. Ya, Dokter Adi. Oke, saya lupa loginnya Dokter Adi lagi. Nah, jadi kan sampai tahap tersebut kan berarti si pasien itu sudah sudah selesai pemeriksaannya lab. Kemudian dia lapor ke Dokter Adi bahwa hasil pemeriksaan labnya sudah keluar, sehingga Dokter Adi itu bisa melihat hasil pemeriksaannya. Nah, misalnya Dokter Adi nanti di sini kelihatan kalau misalnya sudah diperiksa di bagian dokter, di sini sudah bisa dicetak ya atau dilihat nantinya. Nah, muncul dari sini, oh ternyata Dokter Adi bisa memberikan kesimpulan dari hasil pemeriksaan lab ini. Nah, kalau misalnya Dokter Adi sudah punya kesimpulan, baru bisa diselesaikan untuk kunjungan hasil pemeriksaan si pasien atas nama Andi Subianto ini. Jadi kita tinggal klik simpan hasil pemeriksaan. Lalu misalnya apakah dia nanti akan dirujuk vertikal, apakah dia akan dirujuk horizontal, dan seterusnya sesuai dengan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Dokter Adi tadi ya. Oke, ini misalnya contoh, oh ternyata dia nggak apa-apa, cukup berobat jalan saja, nanti dikasih obat seperti itu. Ya udah, klik simpan dan selesai. Nah, oke, sampai tahap ini si pasien atas nama Andi Subianto itu sudah selesai diperiksa ya, sudah selesai diperiksa dan dia juga sudah mendapatkan hasil pemeriksaan lab. Jadi seperti itu untuk proses skenario rujukan ke laboratorium pada aplikasi Klikmedis. Jika ada pertanyaan atau ada saran, masukan, boleh ya nanti berkabar atau beritahukan kami untuk masukan Anda seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian video penjelasan bagaimana proses rujukan ke laboratorium pada aplikasi Klikmedis. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.